Halo, jumpa lagi sama saya Samraud ya di Pungpedia with Samraud NEC Amerika. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sepak bola yang ada di Amerika Serikat. Jadi awal sejarahnya sepak bola ada di Amerika Serikat ini lumayan banyak perdebatan gitu tentang asal-usul sepak bola modern yang ada di Amerika Serikat. Tapi beberapa ahli itu meyakini bahwa permainan ini masuk ke Amerika melalui salah satu pulau namanya itu Ellis Island atau Pulau Ellis itu di wilayah New York pada tahun 1860-an. Di mana pernah juga dilakukan penelitian pada tahun 2013. Tadi sepak bola juga masuk juga melalui New Orleans, mungkin dari Perancis. Hanya saja di sana tercatat bahwa sepak bola hadir ketika imigran Irlandia, Inggris, Skotlandia, Italia, dan Jerman membawa permainan tersebut menjadi pertandingan sepak bola pertama di Amerika. Nah, jadi tetap ya, untuk sepak bola roots-nya itu pasti berasal dari orang-orang UK atau United Kingdom. Kemudian untuk si klub sepak bola pertamanya atau yang secara tercatat itu ada namanya klub sepak bola Oneida atau Oneida Football Club, di mana Oneida FC ini dinobatkan sebagai klub sepak bola pertama di Amerika Serikat. Namun untuk peraturannya belum dipakai secara standar. Nah, kemudian berdasarkan data dari Encyclopedia Britannia, Oneida ini sebenarnya dianggap sebagai penemu namanya The Boston Game gitu ya. Dan memungkinkan pemain menendang bola, tapi juga bisa mengambil mungkin cikal bakal dari si football ya American football juga gitu. Kemudian tahun 1869 Princeton and Rutgers itu memainkan pertandingan pertama itu antara perguruan tinggi gitu ya, di mana aturannya satu tim memiliki 25 pemain, kemudian menggunakan bola, dan peraturan ini mulai peraturan dari Inggris yang dikelola oleh FA pada tahun 1863 itu mulai diadopsi oleh pertandingan tersebut dan menjadikan tadi Princeton and Rutgers itu menjadi sepak bola perguruan pertama, tinggi pertama yang diakui atau dianggap sebagai sepak bola secara utuh pertama kali di Amerika Serikat. Sepak bola terorganisir yang ada di Amerika Serikat mulai dimainkan pada tanggal 11 Oktober 1866 itu di Waukesha di Wisconsin, di mana tata kelola juga dimulai pada tahun 1884 sebenarnya, di mana American Football Association atau AFA itu mulai dibentuk, di mana AFA ini menstandarisasi peraturan untuk tim sepak bola lokal di wilayah di AS bagian timur, dan khususnya di wilayah New Jersey dan New York. Lalu 1886 itu pengaruh AFA tadi menyebar ke wilayah tengah, ke wilayah Pennsylvania dan Massachusetts di wilayah timur. Dan juga setahun kemudian pada tahun 1887 AFA juga menyelenggarakan piala non-liga pertama dalam sejarah sepak bola Amerika. Itu dinamai Piala Amerika atau American Cup, di mana klub dari New Jersey, Massachusetts itu rata-rata mendominasi si kompetisi ini gitu. Lalu tahun 1897 klub dari luar dua negara bagian tadi yaitu Philadelphia Mens itu mulai membawa lari ke Pennsylvania. Kemudian tahun 1899 itu terjadi konflik di AFA. Lalu Piala Amerika ditangguhkan hingga tahun 1906 dan mulai dilanjutkan kembali pada tahun 1906 tadi gitu. Kemudian liga sepak bola awal di Amerika juga kebanyakan menggunakan term atau nama association football. Karena apa? Ya biar tidak pusing gitu ya dengan penyebutan American football dan association football. Itu karena dua permainan yang berbeda. Tercatat di tahun 1884 itu tadi AFA dirikan, karena AFA itu kan American Football Association. Kemudian berdiri juga 1893 itu ada namanya American Amateur Football Association. Lalu ada American League of Professional Football, ada National Association Football League, dan terakhir ada Liga Sepak Bola New England Selatan. Lalu 1914. Nah itulah karena ada kebingungan umum antara American Football dan Association Football, di mana American Football itu lebih ke rugby dan sebagainya, dan Association Football ini permainan sepak bola yang memakai kaki. Kemudian penggunaan kata soccer yang lebih terkenal di Amerika itu mulai muncul pada akhir tahun 1910-an dan juga di awal tahun 1920-an. Jadi penggunaan soccer itu lebih diingat lah oleh orang-orang Amerika dibandingkan dengan football, karena football nanti banyaknya merefer ke American football. Nah, untuk pertandingan internasional resmi pertamanya di bawah naungan Amerika Serikat itu terjadi pada tanggal 20 Agustus 1916, di mana mereka melawan Swedia di Stockholm dan mereka menang 3-2. Lalu ada American Super League yang dibentuk pada tahun 1919. Lalu ada
pada Oktober 1911 di American Amateur Football Association atau AAFA dibentuk dan menciptakan pialanya sendiri. Itu pada tahun 1912 di mana dinamai Piala Asosiasi Sepak Bola Amatir Amerika atau AAFA Cup. Kemudian karena tadi ada konflik AFA, mereka membentuk atau menginginkan adanya badan nasional yang mengawasi sepak bola Amerika secara keseluruhan. Nah, hingga di tahun 1913 AAFA atau American Amateur dan AFA ini mengajukan permohonan keanggotaan ke FIFA. Nah, di mana AFA ini ternyata unggul atas AFA dari beberapa aspek, dan beberapa organisasi dari AFA, yaitu anggota organisasinya itu pindah ke AAFA. Sehingga April 1913 AFA ini direorganisasi dan menjadi Asosiasi Sepak Bola Amerika Serikat atau USFA. Nah, sehingga FIFA memberikan keanggotaan sementara dan USFA ini mulai menggunakan pengaruhnya pada olahraga sepak bola. Lalu beberapa turnamen juga ada, antara lain ada National Challenge Cup yang kompetisi yang masih ada, US Open Cup, lalu ada National Challenge Cup. Ini sebenarnya lumayan menyalip dari popularitas dari Piala Amerika atau American Cup. Selama Liga Sepak Bola Amerika, liga ini populer dan dianggap sebagai liga paling populer lah ya, kedua setelah baseball. Jadi baseball baru sepak bola. Yang kan di atas juga sebenarnya banyak juga, ada American football, ada hoki juga gitu. Karena sepak bola ini dianggap tidak begitu populer lah ya di Amerika. Lalu terjadi perang sepak bola di mana USFA ternyata harus bersih tegang dengan ASL atau American Soccer League, di mana ditambah juga adanya tadi the Great Depression pada tahun 1929 yang menyebabkan ASL atau American Soccer League ini mati di tahun 1933 dan matinya beberapa olahraga profesional termasuk sepak bola di Amerika Serikat. Jadi sepak bola semenjak Great Depression pada tahun 1929 hanya berlaga secara amatir atau non profesional. Lalu bangkit di satu tahun itu di tahun 1930. Tim nasional Amerika Serikat itu mengguncang dunia dengan menempati posisi ketiga di Piala Dunia 1930, itu kalau nggak salah di Uruguay. Dan 4 tahun kemudian dia main juga di Piala Dunia 34, tapi harus tersingkir oleh Italia karena Italia memang cukup superior ya di tahun 1934, selain jadi tuan rumah juga didukung oleh Benito Mussolini. Kemudian vakum sejak tahun 34, mulai lagi di tahun 1950 hadir di Piala Dunia di Brazil, dan mereka sempat mengalahkan Inggris 1-0 di pertandingan penyisihan grup. Setelah itu Amerika tidak mengikuti Piala Dunia apapun selama 40 tahun karena nanti hadir di tahun 90-an, 90 atau 94 gitu. Lalu pada tahun 67 terdapat 100.000 orang yang bermain sepak bola di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1984 jumlah tersebut meningkat menjadi lebih dari 4 juta. Angka itu menjadi faktor yang menjadi pertimbangan FIFA pada Kongres 88 dan memutuskan untuk anugerahkan tuan rumah Piala Dunia 94 kepada Amerika Serikat. Karena minat penonton yang banyak, kemudian menggeliatnya si sepak bola di Amerika, dan dijanjikannya juga tumbuhan penonton dari tahun 80 sampai 90-an sehingga dia harus atau diganjar dengan tuan rumah Piala Dunia 94. Setelah ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia tersebut sebagai upaya dari Amerika Serikat menjalankan ya misi-misi dari FIFA itu, makanya diciptakanlah satu liga profesional. Nah, liga profesional ini disebut dengan MLS atau Major League Soccer atau liga yang ada di Amerika pada saat itu. Itu diluncurkan pada tahun 96, dibantu untuk mengembangkan pemain Amerika dan juga sekalian memperbaiki liga domestik yang sempat vakum sejak tahun 60-an. Lalu ternyata dengan dihadirkan MLS ini, banyak dari pemain yang berkompetisi di MLS ini, mereka menjadi tulang punggung di tim nasional Amerika di Piala Dunia 2002. Nah, jadi kan ya lumayan lah ya, jadi pembinaan kemudian ada wadahnya. Nah, mulai bertaji di Piala Dunia 4 tahun atau 8 tahun setelah dia diresmikan atau MLS diresmikan. Nah, kemudian timnas Amerika Serikat ini lolos ke 7 turnamen Piala Dunia secara berturut-turut antara tahun 90 sampai dengan 2014 sebelum dia gagal di 2018, sama seperti dia gagal di tahun 1986. Untuk prestasi dari tim nasional Amerika Serikat sendiri itu di Piala Dunia ya, dia pernah menjadi urutan ketiga itu di Piala Dunia 1930. Kemudian juara Gold Cup atau kompetisi untuk Amerika Utara itu 7 kali juara Gold Cup. Di Liga CONCACAF atau CONCACAF League dia berhasil menjuarai 2 kali liga. Lalu di Copa America paling maksimal itu dia di juara 4. Lalu di Piala Konfederasi dia pernah menjadi runner-up pada tahun 2009. Untuk pemain-pemain yang terkenal di timnas Amerika Serikat itu pertama ada Cobi Jones, ada Clint Dempsey, Landon Donovan, Alexis Lalas, Clint Mathis,
Brian McBride, Brad Guzan, Tim Howard, Cliff Bradley, Cozy Altidore, Claudio Reyna, Eric Wijnaldum, dan Christian Pulisic. Untuk caps terbanyak itu masih dipegang oleh Kobe Jones dengan 164 caps, disusul oleh Landon Donovan dengan 157 caps, dan Michael Bradley 191 caps. Gol terbanyak masih dipegang oleh dua orang, ada Clint Dempsey dan Landon Donovan dengan 57 gol. Lalu ada Jozy Altidore dengan 42 gol, dan yang masih aktif bermain sekarang ada Christian Pulisic dengan 28 gol, yang mudah-mudahan bisa menyusul dari Clint Dempsey atau Landon Donovan. Untuk rival internasional itu ada beberapa yang tercatat. Ini ada Meksiko yang jelas ya, karena ini historis antara dua negara terkait sosiopolitik di sana, dan juga memperebutkan Pride of CONCACAF atau kebanggaan Amerika Utara. Lalu ada Kanada juga, ini sama memperebutkan siapa yang paling berhak berkuasa di Amerika Utara. Lalu ada Costa Rica, ini akibatnya sih karena sering bertemu di playoff untuk Piala Dunia di wilayah CONCACAF. Selain itu ada juga catatan rivalry dengan Ghana atau negara Afrika. Ghana ini karena mereka sering bertemu di Piala Dunia, tercatat hampir sekitar 3 kali pertemuan di Piala Dunia yang mereka ikuti. Lanjut ke jersey yang dipakai. Ini jersey ini sejak pertandingan pertama mereka melawan Kanada, itu jersey mereka atasannya berwarna putih dengan celana pendek biru. Kemudian pada tahun 1950 Amerika mengadopsi garis diagonal atau ya semacam slam dunk gitu ya, bergaya ya seperti timnas Peru lah, hanya berwarna biru. Lalu untuk warna sendiri itu paling kombinasi di antara bendera mereka, itu bisa berwarna biru, putih, atau merah. Untuk si aparel itu Adidas menjadi aparel timnas Amerika itu tahun 84 sampai 94, lumayan 10 tahun. Hanya saja sisanya sejak 95 sampai sekarang itu dikuasai oleh Nike sebagai sponsor jersey mereka. Untuk julukannya ada 3 yang melekat pada timnas Amerika Serikat. Itu pertama ada The Stars and Stripes atau bintang dan garis, ya tetaplah dari bendera Amerika. Lalu ada The Yanks, itu sebutan untuk orang-orang Amerika dengan Yankee, makanya dia sebut The Yanks. Hanya 2 berarti sebutannya. Dan untuk sebutan untuk para pendukungnya itu disebut Sam's Army dan American Outlaw, itu sebutan untuk pendukung dari Amerika Serikat. Lanjut ke sistem liga dan kompetisi yang ada di Amerika Serikat. Nah, kalau untuk berdasarkan riset sih mungkin ada sekitar 3 divisi atau 3 strata lah ya yang ada di Amerika. Itu untuk si divisi paling atas itu masih dipegang oleh MLS, itu Major League Soccer. Itu dimiliki atau diikuti oleh 29 klub dan menjalani season pertamanya tahun 96. Turun ke bawah itu ada divisi strata 2-nya, itu dipegang oleh USL Championship atau United States League Championship. Kemudian diikuti oleh 24 tim. Season pertamanya dilaksanakan pada tahun 2011. Kemudian di strata 3 ini lumayan banyak ya si ininya. Hanya saja dia berada di strata ketiga di sistem Liga Amerika. Itu ada USL League One, ada National Independent Soccer Association atau NISA, dan juga MLS Next Pro. Ini masing-masing dihuni sekitar 12 sampai 27 klub yang mengikuti masing-masing kompetisi tersebut. Itu dimulainya sejak 2019 atau 2022. Oke, nah selain tadi liga-liga profesional di Amerika Serikat, Amerika juga terkenal dengan liga antar universitasnya atau yang disebut NCAA. Nah, NCAA ini sebenarnya menyelenggarakan kejuaraan untuk universitas sejak tahun 59 yang dimenangkan pertama kali oleh Universitas St. Louis. Kemudian kejuaraan sepak bola putra atau kejuaraan college pertama ini untuk NCAA ini liganya ini disebut dengan College Cup gitu. Lalu format turnamennya ini ada 48 tim dari masing-masing universitas, di mana setiap juara turnamen Konfederasi Divisi 1 ini mendapat tempat di jajaran atau di susunan dari NCAA. Untuk juara terbanyaknya di NCAA ini ada St. Louis dengan 10 gelar, ada Indiana dengan 8 gelar, ada Virginia 6 gelar, di mana menjadi perbandingan atau gelar yang dimiliki oleh beberapa universitas ini ya lumayan bergengsi lah ya di sepak bola di Amerika, khususnya di level universitas. Saya akan menjelaskan sejarah bagaimana sih bisa liga yang ada di Amerika Serikat ini mulai terbentuk. Pertama, untuk si Amerika ini sebenarnya dulu hanya berkutat antara liga universitas atau liga amatir. Namun pada tahun 1967 ini mulai 2 liga sepak bola profesional. Itu antara lain pertama ada United Soccer Association atau USA dan juga National Professional Soccer League atau NPSL. Mereka bergabung dan membentuk namanya NASL atau North American Soccer League pada tahun 1968. NASL ini ya lumayan lah ya memiliki popularitas
di mana ada klub namanya itu New York Cosmos, dia mengontrak Pele yang waktu itu menjadi bintang dunia gitu ya, untuk bermain selama 3 musim dari tahun 75 sampai 77. Selain itu juga mereka menarik beberapa pemain dunia, antara lain ada Franz Beckenbauer, kemudian ada Johan Cruyff, kemudian Gerd Müller, ada Eusebio, Bobby Moore, dan George Best ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari NASL. Kemudian New York Cosmos juga mendapatkan publisitas yang sangat tinggi ya pada zaman NASL ini, dan juga menarik penonton untuk bisa menikmati NASL sepak bola di NASL ini. Hanya saja karena tadi ekspansi yang berlebihan dari NASL, juga terjadi resesi ekonomi pada tahun 80-an dan juga berselisih dengan persatuan pemain dan juga beberapa konflik sehingga menyebabkan NASL ini harus bubar pada tahun 84. Sehingga popularitas menurun dan 84 NASL harus dibubarkan. Gitu. Nah, sebenarnya tadi akibat dari si terpilihnya Amerika menjadi tuan rumah Piala Dunia 94, maka MLS hadir sebagai liga sepak bola profesional tertinggi di Amerika dan juga menjadi liga yang terkenal ya sekarang ini gitu ya. Saya coba jelaskan, Major League Soccer ini terdiri dari 29 tim, di mana 26 tim ini berasal dari Amerika dan juga 3 dari wilayah Kanada ya. Mereka mengikuti liga yang lebih baik dan lebih besar lah ya di situ. Kemudian MLS ini juga merupakan terobosan baru lah ya, di mana sebagai upaya keberhasilan Amerika untuk menjadi tuan rumah tadi Piala Dunia 94. Juga musim perdana MLS ini hanya diikuti sebanyak 10 tim aja, di mana MLS juga pernah mengalami kesulitan dalam hal operasional pada tahun-tahun awal, juga ya kehilangan lumayan banyak uang lah ya di awal-awal pendiriannya si MLS ini. Kemudian MLS juga berperan dalam menciptakan aturan-aturan baru lah ya di sepak bola Amerika. Pertama, perkembangan seperti perluasan stadion khusus sepak bola di liga, penerapan aturan pemain yang ditunjuk atau designated players yang memungkinkan tim untuk merekrut pemain bintang. Contohnya seperti case dari David Beckham yang dikontrak oleh Galaxy. Lalu meningkatnya kontrak-kontrak TV nasional sehingga MLS ini lumayan diuntungkan lah. Kemudian MLS juga memperkenalkan berbagai inisiatif dan aturan dimaksud untuk peningkatan kualitas, di mana itu berkutat pada standar gaji, kemudian salary cap, dan biar gaji antara pemain bintang atau pemain yang sering dimainkan itu tidak terlalu jomplang bedanya. Kemudian juga MLS juga ternyata sekarang memiliki rata-rata tingkat penonton ya, karena di sana tuh kalau misalnya penonton banyak berarti olahraga itu terpopuler. Nah, MLS sendiri mulai bersaing lah dengan MLB atau Major League Baseball, kemudian ada NBA, ada basket, kemudian ada hoki juga. Nah, saya itu juga bersaing juga dengan NFL ya, NFL National Football League atau ya American footballnya di Amerika Serikat. Nah, itu saling bersaing nih untuk perebutan pasar penonton di Amerika Serikat. Oke, kembali ke si MLS. MLS sendiri untuk si rules-nya sendiri biasanya tuh dimulai musimnya itu pada akhir Februari sampai pertengahan Oktober, dengan masing-masing tim memiliki sekitar 34 pertandingan lah ya. Si MLS ini juga dibagi oleh 2 wilayah, ada Western Conference, ada Eastern Conference, di mana nanti yang paling banyak poin terbanyak itu akan dianugerahi semacam juara yang disebut dengan Supporters Shield. Kemudian laga All-Star itu dimainkan setelah musim reguler tersebut. Nah, itu hampir menyerupai NBA lah ya. Jadi mereka punya Eastern Conference, Western Conference, kemudian nanti yang juara itu dapat gelar, kemudian nanti 8 atau 9 ya, berarti 9 sama 9 itu berhak mewakili mereka ke playoff yang disebut dengan playoff. Nah, di playoff ini dia mempertemukan 18 tim yang berkompetisi di playoff Piala MLS setelah tadi musim reguler selesai gitu ya. Nah, nanti siapa yang juara itu nanti dianugerahi dengan namanya Piala MLS. Jadi ada 2 piala lah, berarti ada Supporters Shield dengan Piala MLS kalau juara di dalam satu musim tersebut. Saya itu informasi bahwa MLS juga merupakan sebuah entitas tunggal gitu ya, di mana dia itu sebenarnya memiliki saham hampir di seluruh klub. Jadi ya semacam pembagian nanti keuntungan dan sebagainya itu dibagi secara merata oleh si MLS. Dan unik juga MLS ini liga yang mempunyai keanggotaan terbanyak. Untuk MLS juga yang uniknya di mana MLS ini tidak memiliki promosi dan degradasi. Jadi tiap tahunnya itu mungkin cenderung tetap untuk anggotanya, tapi bisa juga berkurang karena hilang atau muncul klub baru. Untuk rekor klub tersukses di MLS itu jembatan ada 2 piala ya. Untuk pemegang di Supporters Shield sendiri atau di juara di musim reguler itu ada
LA Galaxy dengan 4 kali, dan juga DC United dengan 4 kali. Untuk di MLS Cup, itu sama dimiliki oleh LA Galaxy sebanyak 5 kali, dan juga DC United dengan 4 kali. Untuk penampilan terbanyak di MLS itu dikuasai oleh atau dipegang oleh Nick Rimando dengan 514 caps. Kemudian ada Kyle Beckerman, ini salah satu legenda dari Real Salt Lake. Itu dipegang oleh Kyle Beckerman dengan 498 caps. Dan yang masih aktif bermain ada Dax McCarthy dengan 466 caps. Untuk gol terbanyak di MLS itu masih dipegang oleh Chris Wondolowski dengan 171 gol. Disusul dengan Landon Donovan dengan 145 gol, dan yang masih aktif bermain ada Kei Kamara dengan 144 gol. Untuk piala itu selain di MLS tadi ya, itu ada namanya US Open Cup, itu merupakan kompetisi Amerika selain MLS yang diselenggarakan sejak 1914 di luar liga ya. Ini diikuti 100 klub, boleh amatir atau profesional, di mana yang memperebutkan namanya tadi US Open Cup, dan dikuasai oleh ya klub-klub amatir gitu ya. Ini tercatat yang memegang gelar terbanyak itu ada Bethlehem Steel FC sebanyak 5 kali, ada Maccabi Los Angeles dengan 5 kali, dan yang terakhir di klub modern yang memegang gelar yang terbanyak adalah Chicago Fire dengan 4 kali dan Seattle Sounders dengan 4 kali. Oke, saya akan coba sebutkan beberapa klub atau hampir seluruh klub yang berlaga di Major League Soccer atau MLS. Saya bisa akan menyebutkan nama timnya, kemudian nama julukannya apa, stadionnya apa, jersey-nya berwarna apa, kemudian bergabung dengan MLS kapan, dan beberapa pemain terkenal yang pernah membela klub tersebut. Kita mulai dari wilayah timur atau Eastern Conference, itu dimulai dengan Atlanta United FC. Itu berjuluk The Five Stripes, lalu berstadion di Mercedes-Benz Stadium, memakai jersey berwarna merah hitam, gabung di MLS pada tahun 2017. Pemain yang terkenalnya ada Brad Guzan, ada Joseph Martinez, ada Miles Robinson, ada Miguel Almiron, dan Thiago Almada. Lanjut ke Charlotte FC, ini berjuluk The Crown, memiliki stadion di Bank of America Stadium. Jersey-nya berwarna biru muda dan putih, bergabung pada tahun 2022. Pemain yang terkenal ada Bill Tuyoma, Patrick Aubameyang, dan Scott Arfield. Lanjut ke Chicago Fire FC, itu berjuluk The Fire sesuai dengan namanya, memiliki stadion di Soldier Field, lalu warna jersey-nya antara biru tua atau berwarna merah. Join dengan MLS di tahun 98. Pemain yang terkenal ada Ante Razov, Josh Wolf, Christos Stoichkov, Bastian Schweinsteiger, dan Piotr Nowak. Lalu ada FC Cincinnati, itu memiliki julukan Orange and Blue, berkandang di TQL Stadium, memiliki jersey tadi biru dan orange, bergabung tahun 2019, memiliki pemain yang terkenal ada Nick Haglu, ada Yuya Kubo, ada Haris Medunjanin, ada Brandon Vasquez, ada Luciano Acosta. Selanjutnya ada Columbus Crew, ini disebut The Crew, lalu berkandang di Lower.com Field, jersey-nya berwarna kuning, bergabung dengan MLS pada 96. Pemainnya Chad Marshall, Brian McBride, Mike Clark, Jeff Cunningham, dan Giassi Zartes. Lanjut ada DC United, ini yang pernah dimiliki oleh Erick Thohir. Ini berjuluk Black and Red, memiliki stadion di Audi Vale, warna jersey hitam merah, bergabung tahun 96. Pemain yang terkenal ada Jaime Moreno, ada Wayne Rooney, ada Christian Gomez, Dwayne De Rosario, dan Marco Echeverri. Lalu ke Inter Miami FC atau Inter Miami CF. Itu berjuluk The Herons atau Bangau gitu ya. Lalu untuk stadionnya ada di RV PNK Stadium atau Drive Pink Stadium. Jersey-nya berwarna pink. Bergabung pada tahun 2020. Pemain yang terkenal Sergio Busquets, Jordi Alba, DeAndre Yedlin, dan yang terakhir Lionel Messi. Selanjutnya lagi ke CF Montreal. Ini berjuluk Le CFM atau Le Impact karena banyak influence dari Prancis, makanya nama dan julukannya pun berbahasa Prancis. Untuk stadion ada di Saputo Stadium. Untuk jersey biru bergaris hitam, bergabung pada tahun 2012. Pemain yang terkenal ada Marco Di Vaio, Ignacio Piatti, Didier Drogba, Evan Bush, juga Samuel Piette. Lanjut ada Nashville SC, itu berjuluk Boys in Gold, berkandang di Geodis Park, berwarna jersey kuning atau karena sesuai dengan namanya Boys in Gold, bergabung tahun 2020. Pemain yang terkenalnya ada Hani Mukhtar, Joe Willis, Danilo Fitz, dan Walker Zimmerman.
Lanjut ke New England Revolution, ini dari Boston ya. Ini berjuluk The Raves atau The Revolution. Lalu berkandang di Gillette Stadium. Jersey-nya memakai warna biru tua. Bergabung tahun 96. Pemain yang terkenal ada Carlos Gil, Matt Turner, Diego Fagundes, Jermaine Jones, dan Cristiani. Lalu ada New York City FC, berjuluk The Pigeons. Lalu berkandang di Yankee Stadium. Jersey berwarna biru langit dan bergabung tahun 2015. Ini salah satu, kalau nggak salah satu klub dari The City Group ya, yang barengan sama Manchester City, Melbourne City. Pemain yang terkenal ada David Villa, ada Sean Johnson, ada Frank Lampard, Maximiliano Morales, dan Maxime Chano. Lanjut ada New York Red Bulls, itu berjuluk RBNY. Lalu stadionnya dia bertanding di Red Bull Arena, berwarna merah untuk jersey-nya. Bergabung tahun 96, dulunya New York Metro Star misalnya. Lalu yang pemain terkenal ada Thierry Henry, B.W. Phillips atau kakaknya Son Wright, lalu ada Juan Pablo Angel, ada Clint Mathis, dan Tony Meola. Lanjut ada ke Orlando City SC, ini dia berjuluk The Lions, bermain di Exploria Stadium, jersey berwarna ungu, gabung pada tahun 2015. Pemain yang terkenal ada Nani, ada Robin Jensen, ada Kakak, ada Kylie Smith, dan Syle Larin. Lanjut ke Philadelphia Union, itu berjuluk The Union, bertandang atau berkandang di Subaru Park, memiliki jersey berwarna biru tua, gabung 2010. Pemain internal ada Sebastian Letu, ada Daniel Gazdag, CJ Sapong, Alejandro Bedoya, dan Raymond Kanish. Terakhir ada Toronto FC, ini berjuluk The Reds, bertandang atau berkandang di BMO Field, jersey berwarna merah dan abu, bergabung dengan MLS di 2007. Pemain yang terkenal ada Sebastian Giovinco, Jermaine Defoe, Maurice Edu, Jonathan Osorio, dan Michael Bradley. Sekarang beralih ke Western Conference atau ke wilayah barat. Itu ada Austin FC, berjuluk Los Verdes, kemudian bertandang atau berkandang di Q2 Stadium, memakai jersey berwarna hijau hitam, bergabung dengan MLS pada 2021. Pemain yang terkenal ada Brad Stuver, Nick Lima, Sebastian Drusi, dan Julio Cascante. Lanjut ada Colorado Rapids, berjuluk Rapids, berkandang di Dick's Sporting Goods Park, berwarna marun dan biru untuk jersey-nya, bergabung tahun 96. Dan pemain yang terkenal ada Pablo Mastroeni, Drew Moore, Connor Casey, dan Diego Rubio. Lalu ada FC Dallas, berjuluk Toros atau Banteng, berkandang di Toyota Stadium, memiliki jersey berwarna merah biru, bergabung pada tahun 96, memiliki pemain terkenal antara lain Jason Kreis, Jesus Ferreira, dan Carlos Ruiz. Lanjutnya ada Houston Dynamo FC, berjuluk El Naranja atau The Orange, memiliki stadion di Shell Energy Stadium, jersey berwarna orange, bergabung tahun 2006. Pemain yang terkenal ada Brad Davis, Mauro Manostas, Brian Ching, dan Dwayne De Rosario. Lanjut ke Sporting Kansas City, dia memiliki julukan The Wizards, bermain di Children Mercy Park, memiliki jersey berwarna biru muda, bergabung tahun 96. Pemain yang terkenal ada Predrag Radoslavjevic, ada Dom Dwyer, Daniel Saloy, dan Maurice Johnstein. Ada juga LA Galaxy atau Los Angeles Galaxy, berjuluk Galaxy, bermain di Dignity Health Sports Park, berwarna putih untuk jersey-nya, bergabung tahun 96. Pemain yang terkenalnya David Beckham, Steven Gerrard, Giovanni Dos Santos, Landon Donovan, Robbie Keane. Lanjut ada Los Angeles FC, klub rivalnya LA Galaxy. Ini berjuluk Black and Gold, bermain di BMO Stadium, berwarna jersey hitam, bergabung 2018. Pemain yang terkenalnya ada Carlos Vela, Latif Blessing, Christian Arango, dan Diego Rossi. Lanjut ada Minnesota United FC, berjuluk The Loons atau apa ya, semacam Bangau kalau salah. Kemudian berkandang di Allianz Field, berwarna jersey hitam, bergabung 2017. Pemain yang terkenalnya ada Michael Boxall, Hassani Dodson, Emmanuel Reynoso, Darwi Quintero, dan Timo Pukki. Lanjut ke Portland Timbers, berjuluk The Timbers, berkandang di Providence Park, berwarna jersey hijau, bergabung di 2011. Pemain terkenal ada Diego Valeri, Liam Ridgewell, Diego Charan, dan Darlington Nagbe. Ada Real Salt Lake atau Real Salt Lake, berjuluk RSL,
bermain di America First Field, berwarna jersey merah, biru, dan kuning. Bergabung di tahun 2005, pemain yang terkenal, Kyle Beckerman, Albert Rusnak, Alvaro Saborio, Joao Plata, dan Yura Mavician. Ada San Jose Earthquakes, berjuluk Quakes, bermain di PayPal Park, berwarna jersey biru tua, bergabung tahun 1996. Pemain yang terkenal ada Chris Wondolowski, Jeff Agus, Bobby Convey, dan Eric Wijnaldum. The Seattle Sounders FC berjuluk The Sounders, itu bermain di Lumen Field, berwarna hijau untuk jersey-nya. Bergabung tahun 2009, pemain yang terkenal ada Clint Dempsey, Jordan Morris, Freddy Montero, Nicolas Lodeiro, dan Obafemi Martins. Lanjut ada San Luis City SC, itu untuk julukannya saya masih cari. Untuk si stadionnya dia berstadion di City Park, untuk jersey-nya berwarna merah. Bergabung 2023, pemain yang terkenal ada Roman Burki, kiper Swiss, Indiana Vazilev, Joao Klaus, Nicolas Gioacchini. Yang terakhir ada Vancouver Whitecaps, itu klub dari Kanada, berjuluk The Village, berkandang di BC Place, berwarna jersey putih, dan bergabung sejak 2011. Pemain terkenal ada Camilo, Brian White, Freddy Montero, dan Rose Tiber. Kemudian untuk klub yang nanti akan bergabung di MLS, yang rencananya akan bergabung di musim depan, itu ada San Diego FC. Dia belum memiliki nickname atau julukan. Berkandang di Snapdragon Stadium dan berencana akan bergabung pada 2025. Nah, itulah keseluruhan member atau klub yang berlaga di Major League Soccer atau MLS. Ya, itulah akhir perjalanan kita ke negara adidaya Amerika Serikat kali ini, di mana sejarah negara yang besar dan di masa kini dan juga keberagaman masyarakat serta persatuannya akibat ketidaksukaannya terhadap sistem monarki dan berubah menjadi republik setelah masa revolusi hingga menjadi model demokrasi hingga kini. Menjadi kekuatan ekonomi dan politik di wilayah barat sejak proxy war hingga perang ekonomi di akhir-akhir ini. Dalam hal teknologi, negara ini menjadi salah satu pemimpin dengan teknologi tingginya dan sebagai penjaga politik di belahan dunia barat. Dalam hal sepak bola, tim nasionalnya mulai diperhitungkan sebagai kekuatan di CONCACAF, bahkan di beberapa edisi Piala Dunia mereka, di mana dia juga sempat bersuara dari liga yang kompetitif dan menarik bagi bintang dunia yang sedang menuju sunset performance, di mana klub Liga Amerika menjadi model profesionalisme di dalam dunia sepak bola. Sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lainnya dengan cerita yang menarik. Saya Samrok, terima kasih telah menyaksikan Plugpedia with Samrok pada episode Amerika kali ini. Thank you. Oke, untuk pemenang episode Amerika kali ini ya. Nah, selamat ya. Jawab dengan betul dan lengkap. Selamat, nanti hubungi aja admin Pro atau bisa hubungi saya untuk mengambil hadiahnya. Thank you dan selamat.